Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Afifah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hukum ikhlab dan ikhfa hakiki. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian ikhlab. Ikhlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika pada huruf nun sukun atau juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, ikhlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca hukum ikhlab. Cara membaca ikhlab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun sukun. Oleh karenanya ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harakat. Hukum bacaan ikhlab. Hukum ikhlab di dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil dan huruf tersebut diletakkan di atas antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Contoh hukum ikhlab dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surah Yasin ayat 52, surah Yasin ayat 69, dan surah Tabarak ayat ke-11. Pengertian ikhfa hakiki. Secara harfiah, ikhfa berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Ikhfa yaitu mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Pengertian itu jelas bahwa ketika pengucapan bacaan idgham atau memasukkan pada yang lain disertai bacaan mendengung atau ketika membaca nun mati atau tanwin seakan-akan bertemu dengan huruf dengung seperti dalam bahasa kita. Hukum bacaan ikhlab. Hukum ikhlab di dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil dan huruf tersebut diletakkan di atas antara nun sukun atau tanwin dengan huruf ba. Contoh hukum ikhlab dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surah Yasin ayat 52, surah Yasin ayat 69, dan surah Tabarak ayat ke-11. Pengertian ikhfa hakiki. Secara harfiah, ikhfa berarti menyamarkan atau menyembunyikan. Ikhfa yaitu mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Pengertian itu jelas bahwa ketika pengucapan bacaan yang samar-samar antara ishar atau terang dengan idgham memasukkan pada yang lain disertai bacaan mendengung atau ketika membaca nun mati atau tanwin seakan-akan bertemu dengan huruf dengung seperti dalam bahasa kita. Mengenai beberapa panjang harokat, untuk hukum ikhfa panjangnya adalah 2 harakat atau 2 ketentuan. Tandanya hukum ikhfa jika kita benar membacanya bisa dirasakan pada bagian hidung. Mengapa begitu? Karena saat kita membacanya maka hidung kita terasa menggetar. Adapun huruf ikhfa hakiki terdiri dari 15 huruf yang terkumpul pada awal kata berikut ini: ta, sa, jim, dal, zal, shay, sin, shin, sod, dot, ta, sa, fa, qaf, dan kaf. Tingkat bacaan ikhfa hakiki. Yang pertama,
Ikhfa abad. Ikhfa abad mempunyai arti yaitu paling jauh. Yang kedua, ikhfa akrob. Ikhfa akrob memiliki arti dekat. Ikhfa awsat atau wusta yaitu mempunyai arti pertengahan. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila huruf mim sukun ketemu dengan huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi adalah berdengung dan perlu diketahui ikhfa syafawi termasuk hukum bacaan mim sukun. Itulah penjelasan saya tadi tentang hukum iklab dan ikhfa hakiki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.